semuanya, perkenalkan nama saya Dian. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang two-way ANOVA. Pertama-tama kita masuk pada aplikasi SPSS, kemudian pada variable view, pada kolom name kita klik gender, kemudian pendidikan, dan pada kolom yang terakhir ujian. Desimalnya kita ganti dengan 0. Labelnya kita ganti dengan gender. Pendidikan, dan ujian. Pada value, kita ubah value-nya menjadi 1, labelnya pria, add, value-nya 2, labelnya wanita, add, oke. Pada kolom value yang kedua, value-nya kita ubah menjadi 1, labelnya kita ubah menjadi SLTP, add, value-nya kita ubah menjadi 2, SLTA, dan yang terakhir value-nya 3, labelnya PT atau perguruan tinggi. Add, oke. Make sure-nya kita ubah menjadi nominal. Dan pada kolom yang ketiga kita ubah menjadi scale. Kita masuk ke data view. Untuk mengambil datanya kita copy saja lewat Word. Setelah datanya terisi semua, kita klik Analyze. Kemudian kita klik General Linear Model, klik Universe. Nah, pada ujian, kita masukkan ke kolom dependen, gender dan pendidikan kita masuk ke Finec Factor. Nah, sesudah itu kita klik Plot. Gender kita masukin pada kolom horizontal axis dan pendidikan pada separate linears. Add, terus continue. Nah, sesudah itu kita klik post hot. Pendidikan kita masukkan ke kolom pot hot. Kita klik Turkey, continue. Kemudian yang terakhir kita klik option. Pada kolom gender pendidikan dan gender pendidikan kita masukin di kolom display means. Kemudian kita klik descriptive statistik dan homogeneity. Kemudian kita klik continue dan oke. Nah, jika hasilnya sudah keluar, kita lihat pada kolom Live and Test of Equality. Nah, di sini kita lihat uji homogenitasnya. Nah, berdasarkan hasil nilai yang diperoleh
signifikannya itu sebesar 0,572. Karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varian data antar kelompok adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas pada uji two-way ANOVA telah dipenuhi dan analisis dapat dilanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke kolom test of between, yang dimana berdasarkan hasil uji two-way ANOVA pada variabel dependen nilai ujian diperoleh bahwa faktor gender memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007, faktor pendidikan sebesar 0,001, dan interaksi gender pendidikan sebesar 0,014, yang seluruhnya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gender berpengaruh terhadap nilai ujian, pendidikan juga berpengaruh terhadap nilai ujian, serta interaksi signifikan antar gender dan pendidikan terhadap nilai ujian juga berpengaruh. Artinya, perbedaan nilai ujian dipengaruhi oleh perbedaan gender, tingkat pendidikan, dan kombinasi keduanya. Nah, sehingga pengaruh gender terhadap nilai ujian dapat berbeda pada setiap tingkat pendidikan. Nah, kemudian kita masuk ke kolom gender. Berdasarkan kolom gender tersebut, diketahui bahwa nilai rata-rata ujian perempuan itu sebesar 66,225, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang memiliki rata-rata 51,857. Hal ini menunjukkan bahwa secara deskriptif, perempuan memperoleh nilai ujian lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kolom pendidikan, nilai rata-rata ujian tertinggi dapat pada kelompok PT sebesar 71,471, diikuti SLTA sebesar 55,438, dan kelompok SLTP memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 50,214. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai ujian cenderung meningkat pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Nah, pada kolom yang terakhir, rata-rata nilai tertinggi diperoleh kelompok laki-laki dengan pendidikan PT, yaitu 76,143, sedangkan rata-rata terendah terdapat pada laki-laki dengan pendidikan SLTP, yaitu 32,429. Sementara itu, pada kelompok perempuan, rata-rata nilai tertinggi terdapat pada pendidikan PT sebesar 66,800. Rata-rata dengan nilai terendah itu pada pendidikan SLTA, dia memiliki nilai rata-rata 63,875. Nah, secara deskriptif, hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan rata-rata nilai ujian berdasarkan gender, tingkat pendidikan, serta kombinasi keduanya. Sekian dari saya, terima kasih.